Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak ada uang sia, tidak tagak kamu. Tahu tak awak sia? S siarkan, I Islam, A atas, K keyakinan. Di orang sia artinya siarkan Islam atas keyakinan. Kalau ada uang sia, tidak tagak kamu. Cuma uang sia lah nama ajan haji kau. Iya nak? Balai ibu-ibu, apa-apa, kawan-kawan, balik sesuai kita sadar kau ambil kajian. Sesuai dah ambil kajian. Itu beda umku, kau labai. Kalau labai ditunggu awak mati dulu baru kajiannya. Kalau umku hidup kau jawab di kajiannya. Balik yang mau awak mau kajian. Bukan saya mana ngapa ngajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kamala su'uda bi akramin mauludin hawa sarrafa wa fadala. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Banyak bersyukur kita kepada Allah, Dia limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga karena rahmat dan karunia Allah, kita bisa hadir di ruangan yang sangat sederhana ini. Selawat beriring salam, indah bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita dunia dan akhirat, akni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan. Al-Mukarram, guru kita yang mana tabisiko, yang mana beliau adalah kawan karib ambo, konco pelangkin saja dulu. Di maju bosobok selalu bapalun. Tadi lempar awak buat ibu seka. Ayo bapuli janya. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Al Mukarram, yaitu guru kita yang datang dari Nurul Yakin Pusat, yaitu Syekh Kerajaan. Kalau ambo sering kenyo main bawa ampulu, karena suku Caniago, suku ambo Panyalai. Ayo baru sana ambo jonyo. Kebetulan ambo Pambayan lo jonyo, Pambayan Korong. Uang mai wang ingan, uang mahbo wang ingan lo.
Kemudian yang sama-sama kita muliakan guru kita yang datang dari salam dari Limpato ya biaya. Balai Baru. Satrinya para guru-guru, alim ulama, nenek mama, sadia pandai, dan yang sangat amru sayangi dan amru cintai santri dan santriwati yang insya Allah beliau-beliau kolah gemper kita itu generasi penerus untuk anak dan cucu-cucu awak di kemudian hari. Patut kita dukung dan patut kita doakan. Sesuai bu, satarwinya bapak-bapak, ibu-ibu, umumnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo cameh sebenarnya. Rasul abang dah ke bila awak saya. Pada pertemuan siang kini, siang menjelang sore kini, itu dalam rangka memperingati Maulud Nabi, dalam rangka memperingati Rasulullah itu sendiri. Kenapa kita selalu harus mengingat Rasulullah itu? Karena beliau memang sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran yang dibacakan oleh salah seorang dari santri kita tadi, yaitu kata Tuhan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya kehadiran Rasul, kehadiran Muhammad itu, kehadiran Rasulullah itu adalah contoh yang sangat baik untuk awak dari segala sisi, dari segala bidang. Beliau adalah contoh. Dari namanya sajalah patut kita contoh. Yang sangat kita kenal yaitu Muhammad. Siapa nama? Muhammad. Kalau doang kampung saya nama Muhammad. Muhammad ini Muhammad. Dari nama saja sudah ketahuan beliau patut dicontoh. Sehingga dari sekian banyak nabi dan rasul, hanya beliau sendiri yang pakai Mustafa. Lalu terang arwah assalamualaikum Mustafa Adam, Mustafa Nuh, Mustafa Daud. Tidak ada, yang ada Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari nama saya. Kemudian dari Allah memanggil. Allah kalau memanggil Adam, wahai Adam, wahai Nuh, wahai Idris. Tapi tiba Nabi Muhammad, ya Nabi Allah, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ya ayyuhan nabi, benar-benar sayang Allah kepada beliau. Wahai nabi, wahai rasul. Ini ayat ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran. Ini ayat malam tadi lah dibaca oleh tukang dikir.
awak nak tiba malam tu nak terangan awak dah ya bu padahal lah dibaca tukang dikia malam ayat dan sabat tagut dengan suaranya yang begitu pakai gong besawai. Cuma nawari nak tarangan awak malam ambo je membaca kini sesuai awak. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Segitunya semua lapangan dong. Panjang aku ambil waktu tu. Agak tua wahai Nabi, dan wahai Muhammad, wahai Nabi. Inna arsalnaka, sesungguhnya engkau aku utus. Pertama sekali syahida, menjadi saksi. Lama ya? Oh, Muhammad diutus oleh Allah pertama sekali adalah menjadi saksi. Dari maju awak datang dan durang maju awak, yang namanya Muhammad tetap tahu jawaban. Bukan tidak bisa turi-turi ada. Oleh sebab itu jadilah kita umat Muhammad yang benar-benar umat Muhammad. Artinya umat yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuli cinta kita ke Nabi sadaya. Biasanya orang cinta kau akan rela berkorban. Ya. Setiap orang lagi cinta akan rela berkorban. Ayo lihat mau awak berkorban ke? Beko. Tambah lihat. Tugas Mama pertama menjadi saksi. Yang kedua mubasyirah. Apa itu mubasyirah? Memberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Nabi menceritakan indahnya surga, nikmatnya surga, rancaknya surga. Karena kalau diceritakan Nabi indah surga agar awak tertarik dan terpancing untuk mendapatkan sarugo yang disampaikan Rasulullah itu. Untuk memancing, untuk supaya semakin taat dan semakin rajin bersalawat kepada beliau. Karena kita ingin bertemu dengan beliau nanti di akhirat, itu di surga Jannatul Naim. Ya, kabar gembira. Dan yang ketiga tugas Rasulullah itu wanazira, memberi kabar patakui, artinya kabar yang menakutkan. Gunanya agar kita sadar. Sebab dengan ada kabar-kabar yang menakutkan, biasanya orang-orang akan sadar. Makanya metode orang tua dulu ya, untuk menyadarkan anak-anak, ayo untuk berhenti dulu penumpang naik, bukan tagar aja penumpang.
Alah, ambo lihat. Anggap je kini ambo boleh gagah caliak ni. Nah, tugas Nabi yang ketiga, wa nazira. Apa itu nazira? Memberi kabar yang menakutkan. Gunanya hikmahnya untuk menyadarkan. Makanya orang tua dulu kalau anak melarang anak dengan cara nazira, memberi kabar yang menakutkan, sehingga bila nyo disampaikan yang menakutkan tu tersesat berhenti. Contoh, indu-indu awak dulu, bapak-bapak awak dulu managa anak duduk di atas bantal, ditaga nak mewanti lah suara duduk di bantal tu lambut. Maka dengan mana tahu dia nazira, jangan duduk di atas bantal di bisu ya wak. Iya tak kata? Padahal iyo dia duduk di atas bantal di bisu ya wak. Tapi di mana metode Al-Quran nazira? Tak kata yo Hindu melarang anak dari manungkui, jangan manungkui yo pia, tambah manungkui. Ada ke nazira? Asal manungkui yo mati dua dia. Tasasa anak tadi duduk. Ya bu? Iya. Padahal iyo dia manungkui mati dua. Kok iyo dia manungkui mati indua, satu anak lah pandai manungkui indua. Ayah indua mati ayah. Babi ini na celai. Ayah babi ini celai satu anak lo. Lagi lo anak pandai manungkui indua. Ayah. Amin ini lo celai. Bagaimana anak lu di bini ketiga, anak pandai menungkui, anak mati, ayah. Buntuang kami laki-laki. Tu nazira agar amuh balanti dari ditaga dengan cara diberi kabar yang menakutkan. Banyak tu. Jam bapak yo jera lo mayuan. Nah kayak tu ha. Iyo dia bapak iyo nalo mari dia bapak tu. Ndak, kadang-kadang orang tu dia bapak tu dia doain doa. Kau kata kau warna kerengkang ya wang, aku nawaang ditembak patuh buku kabi. Kau jangan anak disumpahi doai. Kerengkang anak tu ya Allah ya Tuhan. Jadi ungku yo lawang baai. Doa deh. Dulu jelai kudik panjaka kali kolah atau nazira gomai saramangan doang sarang mengidam tengah malamnya minta agak buang oke gitu abi dah boleh maka agak buang do tabah bulu anaknya ambo cari makan lah do agak buang do tabah bulu ang nasarana itu sebenarnya metode nazira. Tidak boleh awak terlalu mempercayai, rusak akidah dia. Kita katulah Nabi Muhammad pertama dia kabar gembira. Dikatakan bahwa surga itu sangat indah. Sehingga Nabi pernah menyampaikan, "Lau ana mara'ata min nisa'in ahlil jannah la mala'atil arda min rihil miski wala azabat dawasansi wal kamar." Seandainya Allah keluarkan seorang perempuan surga itu ke permukaan bumi ini, kok dikaluarnya itu Allah seorang perempuan surga itu kagak siap putih wah hilang cahaya matahari jobulan karena cahaya perempuan itu, dan seluruh bumi itu akan dipenuhi oleh harumnya perempuan itu. Aki kira bahwa harum itu perempuan. Dek seorang perempuan itu apa muah bumi kok kacinya dia harum. Begitu harumnya perempuan itu. Perempuan gini lebih harum sadorong liawi kayak pitiah kau dice. Tantang katianya dah berubah.
Bodoh kampanye miaru di Suporoyan. Nah tatanggo teta yo bong karanggo di piwahnya. Picila karanggo babo deh. Hampir sama itu ya nak. Begitu indahnya perempuan, begitu indahnya surga. Karena mau disampaikan Rasul agar awak tertarik. Dengan awak tertarik, maka awak akan mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang bilolah sadar dengan dipertakui, kemudianlah rajin dengan adu harapan masuk surga. Bertugas Nabi katigo da nang kampe daiyan illallah, mengalai membawa umat kembali kepada la ilaha illallah. Dipertahap. Setelah umat diajak kembali kepada Allah, begitu juga tugas para guru-guru, disampaikan kaji saja melalui syariat, tarikat sampai ke hakikat, ditarik untuk kembali kepada Allah. Saat itulah awak kamandape buat abuanyo sirajan munira, pelito hati yang sangat tarang. Bila awak mendapat buah itu pelito hati yang sangat tarang, maka awak akan mendapat ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ingin bahagia gitu sadoe kau. Oi, ingin bahagia awak sadoe. Iyo, di mana tak bahagia tu? Di kepala, di punggung, atau di hati? Iya di hati. Oleh sebab itu hati yang paralu kita pareso. Sebab dari apa nama dari kalimat bahagia itu akan tahulah kita bahwa ba artinya bangunkan, hati, giat agama. Bangunkan hati, giatlah beragama, pasti bahagia. Kamu lihat, bangunkan hati, giatlah beragama, pasti bahagia. Kadang-kadang orang menilai bahagia itu telata dipakai tinggi, tidak pasti. Kadang-kadang orang menilai bahagia itu dipiti banyak, juga pasti. Maka kece MC tadi ya, cenderung uang mana yang mau kami nantu, uang bapangke, uang bapiti. Sehingga di waktu undi wayam-ayam kalau di kampung bo, kok ada uang mencalon nungku nomor terakhir. Ameko tu di nomor 1. Siapa engkau? Saja dulu memang rendah aja cari uang kawang siap. Sehingga masuk ambau dulu, maka saya kami pakai aku di galang-galang juga. Kedua menggalan pakai solengge, padam dama pakai magese. Ada orang menggalan pakai tak tumbuh, kecil dia teh kambang di bawah. Memang dulu zaman Nabi memang banyak cemeh. Cuma kini kau nak tarang ame lah, namulah di permodern santri. Dulu pakai aja, maka saya wangan dia nak bawa untuk pakai ada tebendi. Ya sudah. Maka saya wangi, ya tidak mau uang siap maka saya. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak ada uang siap, tidak tagak kamu. Tahu tak awak siap? Siarkan Islam atas keyakinan. Di orang siap artinya siarkan Islam atas keyakinan. Kalau ada orang siap tidak tagak kamu. Cuma siap lah nama ajan haji kau. Iya nak. Bagi hukumku nak ada. Bagi orang ini.
Iya biara. Iya ya. Kami menyampaikan tugas suci karena Allah. Dia gaji sedekah doang mau pelipunya ada kecilnya aku itu. Dia orang minta upah satu ibu dia kianya. Mengasai kami kan sudah. Tapi dia lah. Atir mau wasia karena ino. Awang ko cangon hali cinta kari jile labai uang siaknya karena ya boleh. Kapan uang siak? Hali cinta kari jile labai. Ketika dia bila bala dua, ketika menganda bila menangkap itu kan penghinaan. Nah karena uang siaknya boleh. Pokoknya kalau kita orang siak jangan bersedih. Memang dari awal kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak sangat perlu kita pareso, kita perbaiki hati. Kenapa? Karena Nabi pernah mengingatkan untuk kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah menilai rupa kita yang cantik, lipstik awak nu sangai merah. Allah tidak pernah menilai. Juga Allah tidak pernah memandang kepada seseorang harato. Allah tidak pernah menilai pakainya, namun yang Allah nilai hatinya, kemudian baru amal. Amal pun tidak akan bernilai kalau hati belum dapat nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jo amal-amal dan do nilai do kalau hati belum dapat nilai. Maka orang yang baik hati itu sayang awana. Iyo. Wana ganda hati yo sayang awak. Wana tinggi hati benci awak. Kalau engkau tinggi hati benci awak. Aduh engkau tinggi hati. Linda dora. Aduh. Pindah singkora. Di mana? Di Kampung Ambo. Di mana doa? Sapuina. Ada. Perhatian dinilai oleh Allah. Di pada siang menjelang sore kini Ambo akan meng-USG hati awak. No bayi ke do pere. Dia mau daripada suatu ya. Kata seorang ulama besar yang bernama Hatim Al-Hasim itu dalam kitabnya Tabaqatus Sofiyah, kata beliau al-qulubu khamsatun. Hati itu terbagi kepada 5 bahagian. Puja bagi hati 5. Pertama namanya kalbun mayyitun, nang kedua namanya kalbun maridun, nang ketiga namanya kalbun ghafilun, nang kampe kalbun mutambihun, nan kalimo kalbun salimun. Anak-anak Jawa kira-kira tantang makola. Yo para luri peresuati. Yo para lu di paresoat yawa para lu karena hati adalah sentral kehidupan. Sentral Bang kompokaton sentral seluruh yang terjadi dalam kehidupan awak yang jadi sasaran tu hati. Rugi dalam manggale nasa sama dari kecilnya wak dogang nani bo
dipuji ya wade orang nanange nampak orang gancak nama nampak mato nan kanai itu kau udah kena tidak wana gancak tu lagi juga lain nampak tak ajuan terjadi dalam kehidupan awak kau sasaran pertama itu hati kajuan jadi hati yang kanai cienya nak kakati lah pehnya maloyo atau kakalang cik yolah ada maloyo kalang macam dia kajian salapiannya ke hati oleh sebab itu para lu awak pareso hati awak itulah tugas para guru-guru awak para buya-buya awak agar kita ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang lebih cenderung mencari nilai di sisi manusia. Jangan awak mencari nilai di sisi manusia, carilah nilai di sisi Allah. Sementara nilai di sisi manusia itu hanya relatif singkat sabanta. Yaudah kasugau kau nawa kini kau akan pesantren kau cari nilai Allah, jangan nilai manusia. Terkadang-kadang kan nilai nu karena para lu dah timbul di sini halolah kecewa. Nah, nilai Allah. Itu kali pertama anamoe kalbun mayitun, hati yang sudah mati. Kini awak hidup saudara, anak-anak tiawak hidup lo, akan doa. Akan doa. Oh mentang-mentang ke suruh, lepas tidur tentu lah. Bulan, Yuli duit tiawak, akan doa. Sia tanturinya tandoa boleh pulang. Ndak tentu dah. Kalau dia mau tentu, ambo pulang. Ndak boleh ada. Rupanya ambo tukang tanya, ambo lo menjawab. Iya. Nanawa? Ayo ndang ayo. Sabnya nawa ta'na. Akan doati seseorang tu mati kata Sayyiduna Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam min alamati mautil qalbi adamul hazni ala ma fataka minal mawafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'atahu min wujudi sihat. Tanda hati seseorang tulah mati ya dah ndak pernah rusuh ketinggalan taat dan ndak ada menyesal bilolah banyak maksiat. Lama tahun-tahun ndak sembahyang dong dan rusuh. Ambo pernah masopojo kawan tama SD tahun 73 masopoe tahun 2018 di Jakarta singgonyo lalu poyo ambo lalu poleyo kenalan beliau. Nama kalau mau sekolah lah mau. Saja tamat SD saya langsung merantauan. Bila panjang cerita, lu sembahyang sih kau. Anak sembahyang lo dolar. Balas saya. Ya biasa aja. Biasa aja dari sembahyang. Dia bila tinggal sembahyang balas saya. Lisa sama. Iya warna sama. Lisa sama apa kanane. Banyak maksiat menyesal nih. Dikaloli rusuh ketinggalan taat menyesal pilola banyak maksiat itu satu tanda hatinya sudah hidup. Sebaliknya lalamu ibadah tinggal ada masalah banyak maksiat no problem
Itu tanda hati ialah mati. Kalau hati lah mati, ada enggak nilai kita di sisi Allah? Enggak ada nilai. Oleh sebab itu, sangatlah penting sebenarnya kita peringati Rasulullah kau dengan istilahnya ada maulid, ada maulud. Begini ya kau, maulud. Apa tuh? Memperingati yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus diperingati? Karena ini uswatun hasanah. Bang kau tahu uswatun hasanah? Karena sadu Allah iyo jadinya. Jo namo sendiri tadi bangkai. Jalah nyatu bahwa bayi itu Muhammad, orang yang dipuji oleh Allah. Bagusnya dipuji oleh Allah karena nyobar bapak kepada Abdullah. Artinya apa? Muka nyobar nama Muhammad dek karena berbapak kepada Abdullah. Artinya karena benar-benar hamba Allah. Jadi kalau ingin lo awak dipuji oleh Allah, amaku bapak lo lah Abdullah. Hoi, ingin kita sadar itu dipuji oleh Allah. Ya, abayah lo Abdullah lo. Muka siambo bayah Abdullah tu, ndak yo wanari cari uang menamu Abdullah lo. Apa ayah den? Tak katut. Ndak. Artinya apa? Jadilah awak benar-benar hamba Allah. Kemudian yang kedua, nyober ibu kepada Aminah, amanah. Artinya apa? Beliau benar-benar dipercaya. Sehingga siapa kayak orang Makkah, mangkikala beliau amin. Itu makasih beribu ke Aminah. Kemudian beliau menetap dengan Halimah. Artinya apa? Halimah penyantun. Beliau benar-benar penyantun, pengasih dan penyayang. Makanya dapat buah dia bahagia. Dari situ aja bisa kita ambil contoh dari nama saja. Apalagi beliau disampaikan dalam maulid Nabi, dalam maulid yang disampaikan oleh guru kita tadi dengan cara zikir sarapal anam ini 21 wirid guru kita yang dolan Inyak Syekh salah satunya maulid dengan cara berzikir sarapal anam. Memang disampaikan dalam maulid itu sarapal anam. Seperti mukadimah tadi, alhamdulillahilladzi sarafal anama bisaibil maqamil a'la. Di mulut beriki sekitar jam 1 malam itu dibaca tuh oleh guru yang jadi pamangga di mega dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarafal anama bisaibil maqamil a'la. Kamala bi akrami mauludin hawa sarafa wa fadala sarafa bihil aba wal jududa wa malal wujuda bi judil adalah amalatu Aminah falam tajil yamli alamau wala siqala wa wada'atuhu sallallahu alaihi wasallam jam 1 sudah di tangga pertama berkosa pakai saudara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad
Rasana ngati menangannya. Aso nampak Rasulullah tu. Beliau sarafal anam, makhluk yang sangat mulia, makhluk yang sangat istimewa. Sehingga keistimewaan beliau, kehadiran janin beliau ke dalam rahim ibunya tidak ada membawa perubahan. Hadir janin Muhammad itu ke dalam rahim ibunya Siti Aminah, tidak ada perubahan. Tidak mau ubah Aminah redo. Kalau Aminah kini ada perubahan dah. Hoi, kawannya Aminah bah. Ada perubahan. Hanya perubahannya. Ada perubahan di mata. Sebelum hamil nampal yang gagah tu di dunia udah. Yaudah. Setelah hamil mancali udah dia jejok. Baik, bersuah. Ada perubahan di hidung, ya bu. Ada perubahan di munculan. Nak lama jadi nak lama, naik nak lama. Sabun dari makanan. Ada ci ayam dari makanan. Ada apa ceramah judul itu di Minas Pekanbaru. Dalam membaca perubahan di mulut, dia jujur seorang ibu tuh menunjukku sejujurnya ambo mengaku di hadapan ambo 9 anak ambo, setiap ambo ambil ke 9-nya yang ambo makan tuh balsem camlang. Tuh udah berutuh-utuh ambo terus asli lo ceritanya. Artinya apa? Si kodo uswatun hasanah yang kita ambil. Nabi Muhammad tidak ada menyiksa ibunya, tidak pernah tersiksa ibunya, namun sangat santun dan hormat kepada ibu. Aki toko sado jambu pernah tidak menyisui doa? Pernah? Bagaimana? Bagaimana mau awak menyisui doa? 9 bulan. Berutuh yun itu. Adonan sampai tua menyisui doa aja kada jo. Sama jo anak batulado. Gigi liam dari doa. Lalah kuam gigi liam jo. Psikon ada terona. Ada lah. Ada takana panah buka luarin 2 tabang dak pulang-pulang. Ada nang takana korek api buka luarin 2 tak langsung tapanggang. Anak ni yoe jadi lawa anak pisang. Keluar pagain 2, keluar pagain 2. Sabali anak tiba badai. Anak dulu nang kanai. Maka dalam perjalanan Rasulullah itu contohnya satu Allah uswatun hasanah, karena beliau benar-benar luar biasa. Apapun jadikan contoh dalam hidup rumah tangga, jadikan Muhammad itu sebagai contoh. Sehingga Nabi Muhammad itu bukan orang kaya, Muhammad itu bukan orang konglong merah, tetapi Muhammad itu benar-benar di bawah standar kehidupan. Situ sering lapar dari perut kenyang, sampai walau begitu kehidupan Rasulullah hanya beliau yang pernah menyebut baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga aku. Contoh Nabi Muhammad bahagia rumah tangga. Lagi kok yuk ke kamar rumah tangga lo. Iya. Tadi lah lari promosinya dengan kuda. Jika no lari promosian awak harus siap. Besok kau dibawa mengandang. Kuda. Kalau kita iyo ingin bahagia lo hidup di rumah tangga,
maka tiru rumah tangga Rasulullah. Itu sebagai seorang suami bahagiane, kita sebagai seorang istri bahagiane. Untuk menjadi suami, untuk menjadi istri, memang ikuti cara Rasulullah. Baik cara Rasulullah, suami, S-U-A-M-I, S, kita sebagai seorang suami, S, harus sabar. Kita sebagai suami harus sabar. Kenapa kita harus sabar? Sabar, awak mendapat anak orang lah gadang dia. Anak orang dapat itu asal itu lah uswak lah tu. Sebelah kita lo tu, bungkuak lo tu. Yuk buat kalau uswak. Sabar. Sebagai seorang suami mesti banyak sabar, karena yang akan kita hadapi, kita mau aja laki-laki, yang kita hadapi itu perempuan. Perempuan tuh nafsunya 9, akalnya cie. Sabar dawa madonya nih, 9 nafsunya kacinya. Sementara kita laki-laki akal 9, nafsu cie. Sabar. Kemudian usaha. Kita sebagai seorang suami memang harus berusaha. Si bola lalu kau dah luisir mau kau. Kini dah sakit tero pak, pelabuhan berjalan. Tapa mana naknya lah, pelabuhan lah baik. Dia nak mau berusaha. Bukan kita sebagai seorang suami, sabar, usaha. Sebab bila udah awak aja awak liba usaha cari kepiang, bawa sayang tak? Ya bu? Ya sayang. Bila lalu je, disayang jawab lah. Dah. Maka undang-undang ada uang abang? Nggak ada uang abang? Kini banyak warna itu kejadiannya. Sabar, usaha. Sudah alay. Amanah. Kita sebagai laki-laki, sebagai seorang suami mesti amanah. Sebab Allah titipkan amanah tu kawa, apalagi kita sebagai laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan, laki-laki pemimpin perempuan. Kama lo mahwa babawe, kama anak-anak awak dididik. Maka lah tasadio risiko pesantren di tempat yang bodoh, terserah kamamu awak. Yang penting ajaklah awak untuk hidup beragama, untuk benar-benar mendalami agama Islam yang akan menjadi bekal isuk pulang ke kampung akhirat. Iyo ke pulang kampung itu sadar itu. Iyo ke mati bila dah tahu dah, justru dia tak tahu itulah awak siapkan mereka. Kenapa? Karena mati itu tak pernah istirahat mengajar. Kata Nabi, ajibutu litolibid dunia wal mautu yatlubuhu. Aku heran bagi orang yang mengejar dunia, mau ngajar-ngajar pangkat, mau ngajar-ngajar jabatan, mau ngajar harta. Aku heran, kata Nabi, sementara mati mengajar di belakangnya. Awak mengajar dunia, mati mengajar awak. Mana dulu dapat? Dunia dapat atau awak dapat dia mati? Aku yang perlu kita renungkan. Iza anta fi hatmi umurika munsu kharajata min batni umurika. Apabila engkau sudah keluar dari perut ibu engkau, berarti engkau sudah mulai menghabiskan umur engkau. Bila keluar di perut ibu awak, berarti awak lah mulai menghabiskan umur.
Ya, tak tentu rawa do bagakolah tinggal. Aku yang perlu kita renung. Mati. Amanah. Kemudian M, musyawarah. Kita sebagai seorang suami mesti musyawarah di rumah. Jangan main mentang-mentang. Ambo lah mencari uang nendak musyawarah. Uang kayu di Kota Padang. Singgonya cerita jo ambo haratoy lalu tidur aja tujuh keturunan Nabi lah. Ambo do iri rumah selama 3 tahun dulu tahun 90-an sampai 93. Jadi dibuatnya bini rumah mewah model India tu di Tabiak Dakik Poldapri tanpa musyawarah yang rumah sehingga waktu makolah siap kada tu dijapuya untuk azan di puncak rumah. Ayo awak nak tukang abangan masuk kampung. Setelah umat tu siap model rumah India tu anu malenong tu jangan kata. Setelah umat tu siap bagiannya ke rumah hendak diterima di rumah do karena dek tak musyawarah. Tentu kecewa suami usah gagah sangat cakupan diterima do. Istri kecewa dengan tidak musyawarah, suami lebih kecewa dengan biaya yang miliaran ditolak mentah-mentah kasuranya macam Batangka percaya kesudahannya kalau lapar sabu panen jual bacarai nyoba bini celai di kampung halaman elo. Setelah babini dah dapat ketenangan doh diangkui bini itu ke Jakarta nyobuka showroom motor di Jakarta. Tunggu di Jakarta tu nak jodoh kedamaian doh lasuan orang mengajar taruh di bawah bini pulang balik di carai je lo lihat nyoba bini lo celai ambuh je orang mana mau pitih banyak kini tua nak saling banyak pitih ambuh apa oi baru nak buat belum ya penting uang bini nak katigo sudah turun kampung 2009 sudah kampung tu mati lah mati juga sudah. Dia tidak musyawarah. Ambo praktekan tidak musyawarah tu. Waktu itu rumah minta balik ronda. Jadi semantoronyo sedang di rumah ke pasar tanpa ambo musyawarahan ambo balik ronda. Saya tiba rumah ronda siapa? Aku ronda ambo balik tu. Bapak nak kecil kau lu nak 7 orang dah kau disipanya dah tu cik. Singgul batang kawa, jika dia pada jadi batang kantarui, ambo jua sama tak lihat, gili muatui. Dialah pandu awak batang ka, kanonda musyawarah. Maka kita sebagai seorang suami mesti musyawarah aja nang karibue. Ya segala kita laki-laki tak. Sudah emalai ikhlas sabar usaha amanah musyawarah keseluruhannya bila ikhlas jadi ibadah bagi kita itu konsep Rasulullah. Kemudian kita sebagai seorang istri laki-laki boleh aku ini unindo apa kajian istri ilmu. Jadi perempuan kau memang harus banyak menuntut ilmu nih. Bagus banyak. Karena kecil abang tadi, karena perempuan itu nafsu 9 akal cie. Tidak akan pernah mampu akal yang satu mengalahkan nafsu 9. Mesti dibantu dengan ilmu. Detun kamajo pai awak pi mengaji, uyuan Indo namanya. Siko banyak lo laki-laki, iya deh santri nya kok.
Memang harus banyak menuntut ilmu perempuan itu. Sebab akal tidak akan pernah mampu mengalahkan nafsu kalau tidak dibantu dengan ilmu. Jadi ilmu sudah ialah setia. Oh, mestinya setia ya Bu ya. Hoi. Dia dongkol lagi kalau rumah awak setia kawan sayang dah awak. Sayang mana le sadu ni kian mah. Ada sabuk geroko ya ini biar kau awak. Sehingga awak nak mau bawa kau lah yang bebeknya lah. Kalau nyo setia. Dan ibu-ibu pasti akan setia loh bila suami awak tadi rajin berusaha, nyo amanah lo, nyo setia kemampuan nyo musyawarah lo ya. Kira-kira saya enggak? Ya pasti. Setia. Sudah selesai. Taat. Seorang istri wajib taat kepada suami melebihi taat istri kepada suami ketimbang taat kepada ibu bapak. Aja nggak remeh aja awak tu. Jadi nggak remeh udah awak tu. Bila sakit hati aja sanjo sampai pagi, sadu lagi aku tua kawan. Makanya jangan sampai suami awak tu sakit hati kak laki lalu. Baca roh, ya terserah awak lah. Dapat dialog apa menunjukkan. Sudah telai. Ramah. Kilo kita bila bertemu kata kawan awak yang sudah punya istri, tiba rumah tu istri itu ramah, senang hati. Senang lah? Iya pasti senang bila istri kawan awak tu ramah. Namun kalau sebaliknya tiba tapi kawan tu istri itu membuduk-buduk ya, monyong ya, nggak ada ramah dah. Apa yang jiwa dia itu malah sekali kau dengerin. Ramah. Kemudian terakhir ikhlas. Jadi seluruh aktivitas istri mulai dari cari ilmu, kemudian setia, kemudian taat, kemudian ramah, dasarilah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun jadi ibadah bagi seorang istri. Makanya suami istri itu sebenarnya ibadah. Dan dalam padu itu dengan suami menjalankan tugas seperti huruf yang dia miliki, istri menjalankan tugas seperti huruf yang dia miliki, monggonya akan menemukan rumah tangga bahagia karena menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kebahagiaan itulah yang sangat kita tunggu-tunggu, yang sangat kita idamkan. Ketenangan dalam hidup. Balik dalam keadaan COVID-19 namun hati belum tenang, maka akan termasuk orang yang dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah ke surga nanti. Ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhul jannah. Wahai orang-orang yang hatinya sudah tenang, irji'i, mari kata Tuhan, masuk surgaku. Sehingga orang yang tenang hatinya adalah orang yang hatinya sudah hidup. Tanda hatinya hidup, rusuh ketinggalan taat, menyesal bila banyak maksiat. Pokoknya kalau dibaca sejarah Rasulullah lo, sebenarnya yang boleh sekali kau sekolah, dah mau puas bodoh. Karena sadoe linda dona maku ada aman congong je mencari abo saudara. Entah mencongong dek kaji, entah mencongong mencari siapa aja aku sekali itu kamanya. Makanya abo yang punya liko nak asing lainnya cok kata pe abo nen jalan. Rajin sangat menantang abo. Ayo jamaah gini. Nah, jadi
bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar orang yang sangat istimewa, sehingga kehadirannya ke dalam janin ibunya tidak menyiksa, tidak ada membawa perubahan. Bahkan di waktu beliau lahir pun ibunya sendiri tidak merasakan apa-apa. Hamalatuhu ummu Aminah falam tajil li hamlihi ala mawala sikala. Hamilnya Siti Aminah ndak ada bare, ndak ada gadang paruye, bahkan di waktu melahirkan ndak ada sakit. Bahkan wa wada'atu sallallahu alaihi wasallam maktunan mukahala. Di waktu Muhammad lahir itu lalan suang basunai rasu sekali. Kalau baso dulu basunai asu masuk ini lalan suang diritan. Basunai asu. Pernah membaca sejarah kau di Mangguang Pariaman, bahwa Nabi Muhammad itu lahir, lawasnya asulan semua lawa kita. Akece seorang menunjuk di pantian tu naku, dah malu Muhammad kalau di pantian tu. Asli Yona, tujuh jiwa dari kecenya di pantian tu nak. Masa Muhammad di pantian tu? Di pantian tu sih ya. Kayaknya di panti antu. Dia mau mudo dengan nenek tentu di panti antu. Lalang solikitan benar-benar istimewa. Apalagi yang sangat diistimewa di Nabi Muhammad itu adalah dari sekian banyak Nabi dan Rasul, beliaulah yang paling peduli terhadap umatnya. Sehingga Nabi pernah sebutkan, likulli nabiyyin da'watun mustajab fata'ajala kullu nabiyyin da'watahu fa inni tabatu syafa'atan li umati yaumal qiyamah. Bagi setiap nabi dan rasul punya doa mustajab masing-masing, doa mustajab. Artinya kalau bahasa kampungnya punya pisau masing-masing. Dan seluruh nabi selain Nabi Muhammad nan biso itulah dilape doa mustajab lah dibaca. Namun Nabi Muhammad karena beliau benar-benar mengetahui keadaan umat, doa mustajab itu doa nang kontan-kontan diterima Allah tun Pak ini tabatu masih disimpannya sampai kini, karena disimpannya banyak lama yang rumah iswa di akhirat. Padahal patut tidak doa itu dibaca di waktu peperangan Uhud. Patut gugur sahabat 70, berlumur darah Rasulullah, mandi dengan darah sampai tergenang darah di satu buah gua yang terletak di Bukit Uhud itu. Sampai kini kalau ziarah pi umrah ke Makkah, ziarahlah ke Bukit Uhud itu. Di Bukit Uhud itu atau satu gua gua. Tapi mando Nabi dulu bercucur darah sinan. Sampai kini harum darah tuh masih ada juga gini. Menderita masa saya Nabi Muhammad. Namun doa nanti itu damu membaca do. Nyutakan di nyawa. Karena di awak serba, kalau dalam agama serba berkekurangan. Yo kan bu, yo dalam agama yo banyak kurang dewa. Amal ibadah kurang, taat kepada Allah kurang, akhlakul karimah kurang, zikir kepada Allah kurang, salawat ke Nabi kurang. Nyoba salawat ke Nabi kone kurang banyak. Di pulau Maului kau seribu deh. Kalau wali itu kan dikir kedua menyampaikan alfa alfa salu bisari Rabiil Awal akan 1000 salawat di bulan kelaran Nabi kau. Ala pilu belum mului lagi muda dia mului. Ala bagai salawat apa? Iyo kurangnya ya. Salawat kurang, ibadah kurang, akhlak kurang, zikir kurang, ingat kepada Allah kurang, dosa
Justru itu Muhammad tahu itu bahwa dosa banyak. Oleh sebab itu disiapkannya lah doa. Pak ini tabatu syafatan li umati yaumil qiyamah. Aku simpan doaku itu sampai di padang kiamat nanti. Gunanya untuk mensapaati kita. Ya roh kasabat. Ya roh sangat kita harapkan dan sangat kita butuhkan. Seperti yang disampaikan Dewan Syiah, yo araju sabatabim Muhammad lahu kafair takibul muharram. Aku sangat mengharapkan sapaanmu wahai Muhammad, sekalipun pada diriku masih cukui donana haram baulai. Donana haram masuk muncuang. Aduh. Udah tahu dah. Lalu di Bangkaduyan orang jatuh aja. Rezeki datang montok jauh dari dia. Halal tu haram. Adonan haram keluari mencuang. Adonan haram keluari mencuang. Nah iya tuh, cuma pakai cenderung. Jadi dimuncuang kau jadi orang keluar masuk. Makanya sangat kita harapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan Muhammad itu adalah satu-satunya Rasul istimewa. Keistimewaan yang paling utama yaitu umat yang sangat peduli, yang sangat memperhatikan keselamatan umatnya, sehingga Muhammad memperhatikan keselamatan umat itu lebih daripada umat itu sendiri memperhatikan keselamatannya. Awak perhatian keselamatan dunia, sementara Nabi Muhammad memperhatikan keselamatan awak, sehingga Nabi Muhammad itu berjanji di padang masa nanti bagi umatnya yang benar-benar mencintai beliau akan dipanggil ummati ta'al ummati. Cuma tentu Nabi Muhammad tunggu inyo di Madinah dalam molo meninggal awak uang siko matan tu dia. Allah sudah memberi ciri-ciri khas untuk umat Muhammad. Atando semahum fi wujuhim min asaril sujud. Tanda umat Muhammad itu adalah bekas sujud. Iya sujud awak. Berkali sih sama lama awak sujud. Berapa kali? 5 kali. 5 kali berapa rakaat dia? Sarakaat setengah 34 kali sehari dan semalam itu nan standar itu udah boleh ada gua tuh. Ya standar tuh. Nggak bisa ada gua. Mokoe bekasnya di pada masa nanti. Bekasnya takah bulan purnama. Bila takah bulan purnama di pada masa, bila sujud awak tuli berbekas ini. Lain sujud lain, bakai sujud itu ke kehidupan awak. Kalau tidak berbekas sujud itu kepada kehidupan, berarti inna salatan anil fasai wa mungkaral udrolai. Sesungguhnya salat itu mencegah dari paisah dan mungkar, artinya supaya waktu mencegah dari sombong, mencegah dari berdusta, mencegah dari yang maksiat, mencegah dari tinggi hati, mencegah pokoknya mencegah dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Ini kan kita peringati Maulid Nabi proses ini. Mudah-mudahan ada gemah dan kaki kita bawa pulang. Salah satunya dari awal tadi guru juga mengingatkan banyaklah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala kita dan hadir proses ini termasuk hamba yang dicintai oleh Allah dan umat yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan awak hanya mengaku umat Nabi kalau tidak diakui. Akan lebih berarti diakui sekalipun banyak kekurangan. Tapi
diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lasoe kebak kecil guru gitu tadi, ayolah ngajamak lalewat ketua asar, namun karena ilmu tertundanya waktu asar sedikit. Ndak bawa adok kano kita mencari ilmu yang akan menjadi bekal untuk pulang ke kampung akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kado kata-kata bonon tadorong ndak ditampainya talabiata kurang, ambo minta ribuan maaf li ambo kita mama tuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.